Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali di wawancara khusus IDN Times. Kali ini berkaitan dengan pemilihan umum dan juga pemilihan presiden Amerika Serikat yang berlangsung sebetulnya kemarin hari Selasa tanggal 3 November 2020. Nah, tentu sangat menarik karena yang paling banyak dipertanyakan adalah bagi orang Indonesia atau orang di luar Amerika, mengapa kandidat yang mendapatkan suara terbanyak itu belum tentu menjadi presiden. Karena memang di sana yang menentukan siapa yang menjadi presiden adalah siapa yang bisa mendapatkan 270 dari 538 suara elektoral. Nah, juga ada hal yang menarik. Mengapa misalnya ada satu negara bagian, dalam hal ini Pennsylvania, itu kali ini akan dianggap sebagai negara bagian yang menentukan apakah Presiden Trump yang akan melanjutkan ke periode kedua atau Joe Biden, kandidat penantang dari Partai Demokrat yang akan menghuni Gedung Putih. Nah, untuk mengetahui hal ini, saya sudah bersama dengan Mas Didi Prambadi. Mas Didi ini wartawan sangat senior, dulu pernah dari Tempo, kemudian ke Gatra, kemudian bermigrasi ke Philadelphia. Oh. Philadelphia ini adalah kota terbesar di Pennsylvania, meskipun bukan ibu kotanya Pennsylvania. Mas Didi adalah co-founder dari indonesialantern.com, sebuah media digital yang banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia dan Amerika. Nah, kita akan tanya kepada Mas Didi beberapa pertanyaan yang tentu penting dan menarik untuk memahami pemilihan presiden Amerika Serikat. Mas Didi, terima kasih waktunya. Sama-sama, ya sama-sama. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi di Indonesia, di sana sudah malam ya. Ini adalah hari Pilpres di Amerika. Gimana, ya, betul. Mas Didi? Sibuk juga nggak? Sibuk memantau sejumlah pemungutan suara itu. Tidak begitu banyak konflik, termasuk sebab sebelumnya saya khawatir banyak sekali konflik ya. Tapi di daerah saya ini sebetulnya tidak begitu banyak konflik. Sepi-sepi aja, aman-aman saja. Mudah-mudahan tetap langsung begitu. Oke. Pertanyaan pertama saya, Mas Didi, apa sih suara elektoral dan apa sih suara populer, dan mengapa suara elektoral itu yang menentukan siapa yang menjadi presiden Amerika? Jadi gini, menurut konstitusi di Amerika, itu pemilihan seorang presiden berdasarkan elektoral, ya. Yang disebut sama UNI tadi ada 530 ya, 530 orang, 338 orang elektoral. Ini adalah semacam wakil dari tiap-tiap negara bagian. Setiap negara bagian itu ditentukan sudah. Misalnya Philadelphia ini 20 orang, kemudian berapa negara yang lain berapa gitu ya. Ada yang cuma 3 gitu. Jadi artinya kalau misalnya ada sebuah negara bagian yang punya jutaan pemilih gitu ya, menang gitu, ya dapatnya cuma 3 elektoral tadi yang akan mewakili menuju ke Washington nanti pada 14 Desember kalau nggak salah. Pada waktu itu mereka akhirnya akan memilih siapa yang akan menjadi pemenang, presiden maksudnya ya. Bisa saja seorang elektoral itu elektor ya, itu ada ditunjuk oleh masing-masing partai berdasarkan loyalitas. Jadi kalau nggak loyal sama sekali tidak akan ditunjuk. Bahkan untuk supaya tidak bisa loncat pagar gitu, dari Demokrat ke Partai Republik dan sebaliknya itu, mereka diumumkan namanya supaya kalau meloncat itu malu gitu ya. Nah begitu. Jadi saya nggak hafal betul bahwa berapa banyak negara-negara bagian itu. Yang saya hafal hanyalah Pennsylvania ada 20 elektoral, ada 20 electors. Gitu. Itulah. Kenapa penting? Karena ini untuk jaga-jaga. Kalau
Joe Biden dan Donald Trump itu mendapatkan 259 suara, pas di tengah-tengah itu, ngerti nggak? Dari Ya, 500 sekian itu, ini yang 538. ini yang akan menentukan nih. Sebab Hmm. ini lumayan banyak ini negara bagian ini 20 elektoral itu cukup lumayan banyak dibanding Hmm. dengan negara-negara bagian lainnya. Hmm. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Hmm. Tapi uniknya adalah pada tahun 2016 Hillary Clinton itu berhasil meraup suara kaum kaum kulit putih Hmm. uh, dan kaum pinggiran. Ini adalah apa ya? Ini adalah kelebihan Hillary waktu itu untuk bukan sorry Donald Trump waktu itu Hmm. untuk meraih suara kulit putih di pinggiran Ya. yang biasanya tidak berpendidikan dan itu biasanya ya masih ngambang-ngambang gitu lah, kebanyakan ke Demokrat gitu ya. Tapi Hmm. sekarang gara-gara Donald Trump mereka kebanyakan ke Republik. Kalau kalau saya lihat kan memang dalam sejarah sejak tahun 1952 sebetulnya Pennsylvania itu leaning ke Demokrat ya. Tetapi Ya memang betul. 2016 itu Donald Trump berhasil mengubah Iya. posisi itu ya. Sebetulnya Donald Trump tidak tidak hanya di Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania ya, tapi beberapa negara bagian lain Ya, yang ya, ya. Bagaimana sebetulnya peran dari misalnya Presiden Barack Obama terjun langsung, Joe Biden tentu saja di hari-hari terakhir untuk bisa mendapatkan trust dari pemilih di Pennsylvania untuk mengalihkan pilihannya ke Joe Biden. Tampaknya saya nggak tahu ya, tapi menurut pengamatan saya tampaknya sulit sekali ya, sulit untuk mengalihkan sebab gara-gara Black Lives Matter itu yang banyak sekali orang-orang putih yang Republikan itu yang kemudian menganggap sebagai kelompok hitam yang perusak dan segala macamnya gitulah. Jadi mereka itu sekarang hati-hati, was-was. Sejumlah orang-orang kaya di New York yang tinggal di apartemen mewah gitu, orang-orang putih ini, dia semuanya sudah mengungsi ke Kanada, ke New Zealand. Supaya apa? Karena mereka takut siapapun yang menang akan rusuh. Sebab misalnya Joe Biden, pasti rusuh. Ya enggak, karena kemarin udah rusuh. Semuanya pertokoan di sini ini udah ditutupi triplex itu yang tebal itu supaya enggak buka lagi deh, udah sepi deh. Demikian juga di New York. Kalau misalnya dan mereka pergi ke luar negeri untuk enggak tahu untuk sampai berapa bulan gitu mendatang. Kalau misalnya sekarang yang menang itu Joe Biden juga rusuh juga karena kaum putih itu ada sejumlah milisi bersenjata. Salah satu diantaranya adalah Front Patriot. Itu sudah menggalang kekuatan bersenjata untuk mempertahankan diri. Supaya nanti kalau misalnya kalah atau apapun, mereka kan mendirikan sebuah negara sendiri. Ini cita-cita mereka ya. Ini menurut komunike yang dikeluarkan di sejumlah media sosial. Itu mereka akan membentuk sebuah negara sendiri terlepas dari pemerintahan yang ada. Kemudian mereka akan mengusir kaum imigran, kaum berwarna, dan juga kelompok-kelompok hitam tentu saja. Sementara di kelompok hitam sendiri juga sudah bikin milisinya juga sudah bikin namanya NFAC ya, National Fuck apa gitu, sorry. NFAC gitu. Macam-macam itu. Mereka itu sama-sama membawa senjata. Seluruh milisi itu bersenjata, semuanya itu bersenjata. Bahkan sekarang penjualan senjata itu naik 66%. Banyak diantaranya yang baru pertama kali memegang senjata. Saya ditawari orang untuk membeli senjata. Lewat online bisa. Jadi harganya antara $100 sampai $150 udah dapat. Sekalian pelurunya.
itu bisa beli di apa ya? Ada tokonya gitu lah, pokoknya di online ya. Gampang deh pokoknya katanya gitu. Saya nggak berani. Ada seorang teman saya yang mantan mahasiswa militer dulu, apa namanya itu? Maha maha apa itu? Resimen mahasiswa. Ya, itu gitu. Dia dari Bandung itu. Dia udah anu, ayo Pak Didi kita sama-sama beli atau awalnya main-main aja dulu di latihan di range range apa shooting range itu. Nanti di sana akan ditawari katanya. Ya nanti lihat-lihat dulu. Saya nggak berani karena saya nggak pernah pegang senjata. Kalau itu yang terjadi agak repot sekali. Ya. Amerika akan parah, benar. Saya Jadi nggak berani. suasana di sana ini sudah terpolarisasi ya? Iya betul, polarisasi sekali. Iya. Tidak pernah saya alami selama ini sebelum ini ya. Bahkan dulu waktu Donald Trump baru naik itu nggak begini polarisasi. Sekarang malah semakin lama semakin banyak. Pertanyaan terakhir Mas Didi, tadi kita bicara Mas Didi soal orang kulit hitam, bagaimana dengan orang Asia ya, termasuk Indonesia? Ini kan kita kulitnya nggak hitam, nggak putih juga ya. Apakah saya membaca bahwa warga Asia, khususnya Vietnam, karena geopolitik, nggak suka sama Tiongkok, dan Donald Trump itu galak sama Tiongkok, itu mereka memilih untuk mendukung Donald Trump. Jadi alasannya lebih karena alasan historik Vietnam yang tidak suka dengan Tiongkok. Nah, apakah ini juga dilihat oleh Mas Didi terjadi? Bagaimana perasaan dan sikap dari warga Asia? Menurut mereka, menurut orang Amerika, baik hitam maupun putih, Asia itu sama saja semuanya itu. Semuanya itu Cina. Karena kuning gitu. Misalnya si unik gitu di sini ya, dia dianggap Cina. Saya di sini dianggap Cina. Jadi semuanya Korea, Vietnam, Kamboja, nggak peduli. Yang penting semuanya Cina lah. Itu mereka kan posisi kita ini jadi susah. Yang putih mengencet yang hitam mengencet kita. Jadi ya itulah yang terjadi. Nah, sejumlah warga Indonesia yang di Philadelphia ini banyak sekali yang mengalami perundungan, bullying ya. Bahkan diludahi di subway, diludahi diolok-olok begitulah. Bang disemproti dengan obat antibiotik. Itu sangat itu Asia. Oke, baik Mas Didi, terima kasih banget update soal Pilpres Amerika, dan kita jadi tahu soal swing states, battlegrounds, dan pentingnya Pennsylvania yang dianggap sebagai negara bagian penentu dalam terima kasih banyak. Pilpres Amerika Serikat. Sampai ketemu Mas Didi. Ya, salam bye. sehat. Ya, salam buat teman-teman di IDN Times. Ya, sama-sama. Salam buat teman-teman di Indonesia Lantern. Bye.